Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini yuk temenin aku evaluasi untuk pengeluaran di bulan November week kedua ya teman-teman. Dan ini dia untuk trackernya atau plannya. Minggu keduaku ini dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 12 ya teman-teman. Ada 6 harian. Karena aku lagi nyaman aja untuk budgeting per 6 hari sekali gitu ya teman-teman. Nah ini dia untuk dompet mingguan aku. Untuk groceries tuh udah habis ya, nggak ada sisa. Lanjut di kategori belanja mingguan ini masih ada 14.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Kita kumpulin aja, nanti bisa dimasukin ke dalam saving pouch. Lanjut untuk bensin ini aku udah isi ya 2 hari yang lalu dan masih ada. Terus yang ada sisa itu di bagian jajan anak, ini ada 3.000. Walaupun kelihatannya kecil tapi lumayan ya teman-teman, bisa dimasukin ke tabungan dia. Untuk dana tak terduga, kebutuhan anak, kebutuhan istri ini udah pada habis semua ya teman-teman. Tapi alhamdulillah tidak over budget, itu aja aku udah senang ya. Terus ada uang koin juga, ini 1 biji. Nanti bisa kita masukin ke celengan koin ya teman-teman. Jadi total sisanya itu ada 17.000 dan koinnya itu ada 1 ya teman-teman. Tapi yang aku hitung di sini tuh hanya uang kertas aja. Dan ini dia untuk celengan koin aku kemarin tuh udah aku pakai ya teman-teman untuk beli sesuatu. Apa itu nanti simak terus videonya ya. Buat teman-teman gimana nih untuk budgetingnya, apakah aman terkendali, over budget, atau ada kebutuhan di luar prediksi, atau aman-aman aja nih? Coba komen aja ya teman-teman. Kalau aku tuh ada sisa tapi nggak terlalu banyak, tapi kayak gini aja aku tuh udah alhamdulillah gitu ya. Dan untuk sisa dari jajan anak biasanya aku taruh di sini ya, di bagian tabungan anak. Ini bisa buat tambah-tambah ketika anak membutuhkan beli sesuatu yang budgetnya itu belum ada, aku bisa tambahin dari sini ya teman-teman. Bisa juga untuk kebutuhan tidak mendesak seperti beli baju atau sepatu karena anak kan masih dalam masa pertumbuhan ya teman-teman. Terus ini untuk sisa dari uang lauk pauk atau belanja mingguan, aku mau taruhnya di sini ya di saving pouch. Ini aku nanti udah ada tujuannya ya, mudah-mudahan sebelum lebaran tuh udah goals. Targetnya juga nggak banyak-banyak ya teman-teman. Dan untuk 5 ribuannya ini lumayan, ada 2 lembar aja udah 10.000 ya. Kalau menurut trackernya ini harusnya sih udah ada 140.000 ya, alhamdulillah. Dari target 250.000, ini udah lebih dari setengahnya. Lumayan juga ngumpulin kayak gini walaupun lama, tapi memang aku tuh santai karena dari sisa uang kan. Jadi kalau nggak ada ya aku nggak ngisi ya teman-teman. Kayak seperti saat ini nggak ada uang 1.000-an ya aku nggak ngisi challenge yang 1.000. Adanya cuman yang 5.000 sama 2.000-an aja. Untuk yang pendapatannya harian tidak tetap, kalau misalkan income-nya lagi turun, aku tuh ngakalinya dengan menabung dari budget sisa kayak gini ya teman-teman. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi kalau dikumpulin lumayan juga ya kan. Dari mulai koin, terus itu recehan kayak gini tuh lumayan ya teman-teman. Jadi nabung itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah konsistennya. Kalau konsistennya udah terbentuk, kita tuh jadi ringan ya. Jadi kayak udah enjoy gitu nabungnya walaupun berapapun pecahannya ya teman-teman. Terus lanjut lagi aku juga mau buat budget plan untuk di November week ketiga. Ini terhitung dari tanggal 13 sampai tanggal 18 ya teman-teman. Ada 6 harian juga. Karena aku membuatnya menjadi 5 minggu untuk di bulan ini dan lebih nyaman ya. Kalian juga bisa membuatnya menjadi 7 atau 8 hari, tinggal disesuaikan saja sama income-nya ya teman-teman. Oke, jadi income di sini yang aku tulis tuh ada 400.000, ada sedikit penurunan, tapi gak apa-apa nanti kita budgetkan dulu aja untuk di kewajiban dan juga living atau kebutuhan ya teman-teman. Kalau income-nya lagi turun kayak gini, jadi cara aku mengaturnya adalah lebih mengutamakan kewajiban. Nah, kewajiban di sini tuh aku ada 5 kategori ya teman-teman. Terus nanti kalau kewajiban udah ada budgetnya masing-masing dan dirasa sudah aman, baru aku ke kebutuhan. Setelah itu baru ke saving.
Walaupun kemungkinan saving kali ini tuh nggak banyak, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kan kewajiban sama kebutuhan itu terpenuhi dulu. Seperti kewajiban di sini tuh ada kuota 20.000, lalu ada beras juga 30.000, gas 5.000, listrik dan BPJS. Ini aku mulai budgetkan lagi untuk pembayaran di bulan Desember ya teman-teman. Kali ini aku kasih budgetnya tuh 70.000. Terus terakhir tuh iuran 5.000, walaupun ini belum ditagih yang bulan ini, tapi aku mau mulai kumpulin lagi untuk pembayaran di bulan depan. Jadi totalnya ada 130.000 di kewajiban. Lanjut lagi kita ke living atau kebutuhan ya teman-teman. Ini tuh untuk kebutuhan sehari-hari. Aku biasanya itu pakai dompet mingguan yang kecil karena lebih nyaman aja untuk dibawa kemana-mana. Di sini tuh ada 7 kategori ya teman-teman yang biasanya aku bawa kemana-mana, termasuk ke kebutuhan anak itu juga aku masukin ke sini ya teman-teman. Jujur aja kalau untuk budgeting kayak gini tuh yang dibutuhkan tuh adalah konsisten ya. Ya walaupun budgeting itu nggak selalu lancar, nggak selalu aman, nggak selalu juga bisa nabung, tapi harus tetap kita coba lagi dan lagi sampai ketemu metode yang pas untuk kita ya teman-teman. Nah caranya supaya menghindari untuk pengeluaran yang mendesak atau yang tidak terduga. Yang pertama itu kewajiban dulu ya teman-teman, dipenuhin. Terus itu disisihkan juga untuk di dana darurat, karena kadang itu dana darurat itu kepake nggak kenal waktu ya teman-teman, tiba-tiba aja gitu. Oke lanjut ke videonya. Kali ini tuh untuk di kategori living yang belanja bulanan atau groceries, budgetnya itu ada 30.000, belanja mingguan 135.000, terus ada bensin 10.000, dana tak terduganya 20.000, jajan anak 30.000, kebutuhan anak di sini 20.000 karena dia udah beli susu ya teman-teman. Lanjut untuk jajan istri itu ada 20.000. So totalnya ada 265.000 ditambah kewajiban 130.000, jadi ada 395.000. Nah dari budget segini tuh hanya sisa 5.000, kita masukin aja ke saving ya, nggak apa-apa walaupun cuma 5.000, tetap berharga. Kita masukin aja ke dana sosial ya teman-teman, karena ini tuh penting juga, kadang sewaktu-waktu kepake ya. Biar ada manis-manisnya sedikit, ini aku hias tipis-tipis aja pakai highlighter kayak gini ya teman-teman. Lanjut aku tuh ada stiker yang lucu kayak gini, karena aku tuh nggak jago gambar, jadi kayak gini tuh bikin lebih semangat biar ada warnanya sedikit ya teman-teman. Tapi sebenarnya nggak dikasih apa-apapun itu juga nggak apa-apa, yang penting itu adalah catatannya. Tapi berhubung ini tuh aku sering buka, jadinya ya penting juga ya teman-teman biar lebih berwarna dan lebih menarik lagi. Dan udah selesai ya untuk budgeting aku di bulan November week ketiga. Ini dia budget plannya. Dan setelah ini tuh aku mau share, jadi dari tabungan receh aku tuh yang sebelumnya itu kan ada yang udah goals dan ditukar gitu ya sama teman aku. Nah aku tuh bingung mau buat apa gitu ya kan. Terus iseng aja aku tuh ke toko emas, terus aku tuh nanya ya kan, kataku kok ada nggak emas yang harganya tuh 200 ribuan aja gitu. Terus dikasih taunya adanya tuh cuman anting teman-teman. Terus kataku daripada uangnya itu ngendep aja dan aku juga belum ada kepingin apa-apa, jadi aku belikan aja lah jajanan awet kayak gini ya teman-teman. Ini tuh dari hasil yang dari saving pouch itu lumayan banget kan. Jadi kita tuh nabung itu hanya butuh konsisten, walaupun kecil-kecil nominalnya tapi kalau dikumpulin lumayan. Ini bisa sekaligus juga untuk self reward ya teman-teman. Nanti kalau ada budget lebih lagi atau saving pouchnya penuh lagi atau dapat rezeki tambahan, kita bisa jual terus belikan lagi ke yang lebih besar ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah dapat yang harga 200 ribuan aja ya teman-teman. Ini tuh nggak nyampe 1 gram ya. Jadi sekitar setengah graman. Terus tuh potongannya per gram itu 25.000 ya kalau di tempat aku di toko emas ini. Aku tuh males nyari-nyari toko emas yang lainnya, karena toko emas yang ini tuh terbuka gitu ya untuk harga-harganya. Terus tuh juga model-modelnya itu juga walaupun nggak terlalu banyak, tapi emang aku seneng yang simpel-simpel aja, yang polosan kayak gini loh teman-teman. Aku tuh nggak terlalu suka yang banyak modelnya orangnya. Satu lagi, walaupun ini tuh emas muda tapi nggak gampang hitam ya walaupun dipakai sehari-hari. Jadi kalau kotor aku tuh cuman cuci aja pakai Sunlight, dikasih apa tuh soda gitu ya teman-teman, terus
sikat lembut aja udah nanti bersih lagi, kinclong lagi teman-teman. Nah lumayan banget kan kalau kita itu konsisten budgeting nabung, walaupun hasilnya itu nggak sebesar orang-orang, tapi kayak gini tuh bisa bikin kita happy gitu ya teman-teman, biar lebih semangat lagi untuk mengatur keuangan, kelihatan gitu hasilnya. Nah terima kasih ya buat teman-teman yang udah simak video aku sampai akhir. Assalamualaikum, bye.